Alasan terbaik dalam belajar sejarah bukan untuk memprediksi masa depan, tapi untuk membebaskan dirimu dari beban masa lalu dan mengimajinasikan alternatif kehidupan di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Buku ini berbicara soal masa depan umat manusia di abad ke-21. Jika dulu kita sibuk berpikir bagaimana caranya bertahan hidup, kini kita mencari cara untuk memberikan kehidupan pada sesuatu yang awalnya tidak hidup, seperti artificial intelligence dan genetic engineering. Ini adalah kondisi yang cukup unik. Yuval juga memberikan fakta yang menarik. Saat ini, jumlah orang yang meninggal karena terlalu banyak makan lebih besar daripada orang yang kelaparan. Jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri lebih banyak daripada perang. Jumlah orang yang meninggal karena usia tua lebih banyak daripada penyakit menular. Ini adalah fase berikutnya dari evolusi, dan buku ini akan memberikan gambaran tentang mimpi indah dan mimpi buruk yang membentuk abad ke-21. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Yang pertama, realita dunia saat ini. Selama 100 tahun ke belakang, kematian disebabkan karena kelaparan, perang, dan penyakit menular semakin menurun. Sebagai perbandingan, saat Spanish flu mewabah pada tahun 1918, tingkat kematiannya mencapai sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Dan coronavirus sekarang, tingkat kematiannya sekitar 400.000 orang di seluruh dunia. Ini menandakan dalam kurun waktu 100 tahun, kemajuan teknologi dan dunia medis semakin baik. Contoh lain adalah ketika kita bicara soal perang. Dari zaman batu, manusia telah berperang untuk merebutkan wilayah. Tapi semakin modern peradaban, kematian akibat perang semakin menurun, walaupun senjata yang diciptakan semakin canggih. Di era agrikultur, perang mengakibatkan 15% dari total kematian yang ada. Pada era abad ke-20, kekerasan mengakibatkan 5% dari total kematian. Bahkan di tahun 2012, 620.000 orang meninggal karena kekerasan. Tapi, 1,5 juta orang meninggal karena diabetes. Menariknya, di era sekarang, gula lebih berbahaya daripada senjata api. Hubungan antara manusia dan hewan juga banyak berubah. Yuval mengibaratkan manusia sekarang sudah setingkat dewa dan bisa memilih hewan mana yang hidup dan meninggal. Manusia bisa memilih hewan mana yang dipelihara dan dibiarkan hidup di alam bebas. Ada 200.000 serigala yang masih hidup bebas di alam liar, tapi lebih dari 400 juta anjing dijadikan hewan peliharaan. Ada 40.000 singa yang hidup di alam liar, tapi lebih dari 600 juta kucing dijadikan hewan peliharaan. Fakta yang dikemukakan oleh Yuval mengingatkan kembali hubungan kita dengan hewan. Kedua, teknologi meningkatkan hidup manusia. Harga untuk meningkatkan kapasitas hidup manusia akan sangat mahal dan hanya tersedia bagi segelintir orang saja. Selain itu, jumlah pekerjaan yang tersedia akan jauh berkurang karena digantikan dengan teknologi yang lebih efisien dan efektif. Di bidang kesehatan, manusia juga telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui bionic engineering, genetic engineering, dan artificial intelligence. Dalam bidang bionic engineering, kita bisa menggunakan organ buatan untuk mengganti bagian tubuh yang hilang, misalnya tangan, kaki, hingga jantung. Saat ini, dokter tuh bisa melakukan operasi jarak jauh. Contohnya seperti ini. Dokter di Amerika bisa melakukan operasi di Tokyo. Ini mungkin terdengar seperti kisah fiksi, tapi merupakan kenyataan. Di masa depan, teknologi memiliki peran besar dalam membantu manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kita nggak akan pernah tahu kemajuan teknologi seperti apa yang kita miliki di akhir abad ke-21. Tentu saja, nggak semua orang bisa menikmati kemajuan teknologi ini. Bukan cuma biayanya yang mahal, akses untuk menikmati teknologi ini juga tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Jika abad ke-20 kita fokus untuk mengobati yang sakit, di abad ke-21 kita fokus meningkatkan kesehatan. Ketiga, algoritma dan manusia. Data akan menjadi fokus utama dunia di masa depan. Penggunaan data dan algoritma akan membantu manusia dalam menjalani kehidupannya. Algoritma mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan saat ini, kita percaya apa yang dikatakan oleh algoritma kepada kita. Misalnya, yang terjadi pada wearable device yang memonitor detak jantung, atau peta online seperti Google Maps dan Waze. Algoritma akan membantu manusia untuk menghindari pengambilan keputusan yang buruk. Lebih luasnya lagi, algoritma bisa memberikan kita informasi soal pasangan yang cocok, buku apa yang harus kita baca berikutnya, dan hal apa yang mungkin kita suka. Sedikit demi sedikit, kita telah memberikan kemampuan decision making kepada algoritma. Kemampuan algoritma juga semakin canggih hingga terbentuknya kecerdasan buatan atau dikenal dengan AI.
Kemampuan spesifik dari AI dapat menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya seperti pengembangan self-driving car yang bisa mengancam pekerjaan supir, mulai dari supir taksi hingga supir truk. Kehebatan AI yang tidak dimiliki oleh manusia adalah tidak adanya perasaan atau emosi, sehingga AI bisa fokus dalam menjalankan tugasnya. Mungkin tidak dalam waktu dekat ada AI yang memiliki banyak kemampuan sekaligus, tapi perlahan-lahan kecerdasannya akan semakin bertambah hingga mampu melebihi kemampuan manusia. Alasan terbaik dalam belajar sejarah bukan untuk memprediksi masa depan, tapi untuk membebaskan dirimu dari beban masa lalu dan mengimajinasikan alternatif kehidupan di masa depan. Dalam kurun waktu 100 tahun, manusia telah memiliki kemampuan untuk mencipta. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!